Ini pernah ada dialog wawancara Najwa Shihab dan salah seorang perwakilan dari Front Pembela Islam bahwa cita-cita daripada FPI ini adalah menegakkan negara khilafah transnasional, ya, tersambung untuk menciptakan suatu daulah Islamiyah yang bersifat khilafah seperti Osmaniyah yang terakhir dulu itu. Saya punya keputusan dan ketetapan hasil Munas Front Pembela Islam, ada ADART FPI. Saya punya lengkap ini di pasal 6 misalnya ADART-nya kita tunjukkan juga ke pemirsa. Itu disebut, boleh ditunjukkan di layar yang full? Ya. Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Menurut manhaj nubuwah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah dan pengamalan jihad. Anda ini sekarang diperbantukan ya. Di BNPT dan Densus 88. Densus 88 tujuannya untuk membangun pengertian pemahaman bangsa Indonesia khususnya tentang bahaya terorisme. Ya. Dulu juga sejarahnya ketika Kartus Wiryo memproklamirkan tersebut itu diikuti oleh wilayah lain. Diikuti oleh Daud Bereh di Aceh, mendukung Darul Islam. Diikuti oleh Kahar Musakar di Sulawesi, mendukung Kartus Wiryo. Ibnu Hajar di Kalimantan. Ya, kalau tidak dinetralkan atau dihentikan, itu akan sangat berbahaya karena mereka menjadi gerombolan-gerombolan yang kemudian meresahkan. Ya, oleh karena itu pada tahun 62 itulah proses ada operasi penggalangan namanya operasi Pagar Betis untuk menggalang mereka, menghentikan mereka. Ya, baik dia itu JI, JAD, MIT, MIB, ya, kemudian ISIS, ya termasuk FPI atau HTI, ya itu semua ingin negara Islam, ingin daulah, ingin khilafah, ya itu terbentuk di Indonesia. Itu jadi sama. Baik dan ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita berusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita mengebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, sudah. Sehingga walaupun kelompoknya berbeda, tapi tujuannya sama. Oke, mereka akan bersatu pada satu titik nanti. Ya memang dulu Sekjen FPI itu Munarman kalau nggak salah ditangkap karena berbaiat kepada FPI. Sekarang mereka mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara perang. Karena bagi mereka, negara itu ada dua macam. Kalau bukan negara Islam berarti negara kafir. Negara Islam itu apa patokannya? Kalau negara Islam itu, kalau negara itu tersebut menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu kalau bisa ada yang menyebut NKRI bersyariah, itu sama seperti ingin membuat negara Islam. Ya, kalau itu sudah bersyariah, berarti Indonesia adalah negara Islam. Jika tidak, artinya ini negara kafir. Ada sebagian jihadis ini menganggap kalau Indonesia negara kafir, berarti Indonesia adalah darul harb, negara perang. Negara wajib diperangi. Nah, jika paham itu kemudian diterima dan diyakini seperti anak remaja 19 tahun ini, maka dianggap negara kita yang aman damai ini adalah negara perang. Kenapa terjadi aksi bom Bali, bom gereja, dan bom-bom yang lain? Karena para pelaku menganggap bahwa Indonesia adalah negara perang. Kita pertahankan NKRI harga mati, Pancasila harga mati, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Jadi karena Bhinneka Tunggal Ika pun ini tercerabut dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang notabene berbeda bahasa, budaya, dan agama. Lita'arafu. Bersatulah, lita'arafu, saling mengenal, saling menghormatilah. Bhinneka Tunggal Ika, beragam tapi bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila. Masya Allah, sangat kondusif untuk kehidupan beragama. Kita bebas beribadah, puasa dirayakan, 2 hari raya dirayakan, pesantren-pesantren ribuan, madrasah ribuan, semua kita Masya Allah. Jadi jangan lagi berobsesi untuk mendirikan negara Islam, NKRI bersyariah dan sebagainya itu, karena akan merubah tatanan dan konstitusi Republik ini yang telah kita sepakati dan kita telah makan dan kita telah merasakan indahnya hidup di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih ya yang masih setia pada channel kami. Semoga mampu memberikan semangat agar kami selalu menampilkan konten-konten yang bermanfaat, berilmu, dan berdampak pada umat Islam dan pada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas atau bereaksi terhadap konten atau podcast yang dilakukan oleh Pak Haji Rhoma Irama dengan narasumber Pak Nasir Abbas ya, mantan aktivis terorisme ya. Nah, dalam pandangan beliau, testimoni yang menjadi narasumber Pak Haji Rhoma Irama memang cukup dimengerti ya, cukup dipahami. Apapun yang beliau lakukan pada masa lalu ya, yang sekarang sudah kembali ke NKRI, beliau menyebutkan ada nama di situ ya, tentang Jemaah Islamiyah, tentang Majelis Mujahidin,
dan beberapa faksi yang terlibat dalam pergerakan tanda petik ya radikal atau teroris di Indonesia. Bahkan skupnya sudah global ya. Beliau pun mantan aktivis yang berjuang di Afghanistan hingga mampu merakit bom dan lain sebagainya ya. Namun alhamdulillah ya tidak dipraktekkan atau tidak diulas ya bagaimana prosesnya karena demi kebaikan umat Islam bangsa Indonesia tentunya. Nah, menarik, Pak Nasir Abbas memberikan suatu data atau sejarah singkat ya bagaimana pergerakan dalam struktur yang beliau masuki ya pada masa lalu itu ada kaitannya dengan Sarmaji Marjang Kartosuwiryo teman-teman. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga harus diakui ya bahwa negara Islam Indonesia atau Darul Islam itu adalah gerakan pertama di Indonesia ya yang ada atau telah diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus tahun 49 ya. Ya mungkin teman-teman sudah paham ya, saya pernah ulas sebelumnya itu yang saya bahas mengenai imam yang sekarang ya, yakni Syekh Panji Gumilang. Sehingga saya singkat saja, saya tidak masuk ke NII-nya atau DITI-nya. Nah, memang apapun pergerakan Islam ya, yang disebut dengan Jamaah Islamiyah di Indonesia khususnya ya, yang afiliasinya sampai ke mancanegara dengan struktur yang mungkin sudah rapi atau sudah terjadi jaringan yang benar-benar bisa dikatakan sudah kuat ya hingga mampu melakukan eksekusi terhadap wilayah musuh ya atau maaf tanda petik ya wilayah kaum kafir ya bagi mereka ya walaupun di negara kita sendiri mayoritas Islam karena sudut pandang dari pergerakan itu apabila tidak mengikuti ya pergerakan yang beliau lakukan itu kategorinya kafir ya karena perbandingannya adalah ketika tidak menerapkan syariat Islam negara tersebut kategorinya negara kufur ya negara kafir. Nah disinilah bahayanya walaupun memang pergerakan-pergerakan Islam yang sekarang terjadi itu harus mengacu pada masa lalu ya yakni negara Islam Indonesia atau DITI-nya Kartosuwiryo mau nggak mau karena dalam konteks pergerakan Indonesia ya hanya Kartosuwiryo lah yang melakukan proklamasi selain itu tidak ada teman-teman ya bahkan FPI pun ingin menerapkan syariat Islam namun metodenya berbeda ya artinya tidak ada risiko di situ mungkin ingin revolusi ya seperti di Iran atau di negara Timur Tengah ya sehingga tidak ada risiko kematian atau eksekusi di tingkat pemimpinnya atau Rizik Syihab. Nah kita tidak melebar ke sana walaupun Pak Haji menyematkan beliau dalam videonya bahwa beliau dahulu ya berapa tahun kebelakang kemarin sempat mendukung ISIS ya setelah ISIS babak belur hancur lebur ya beliau menarik diri tidak masuk afiliasi ISIS ya karena sangat berpotensi berisiko terhadap pemerintah sehingga gaya atau caranya itu sudah berbeda ya. Nah disinilah Rizik Syihab sangat berbeda dalam pergerakannya walaupun tujuannya ingin agar syariat tegak di negara Indonesia ya teman-teman ya. Nah ulasan yang cukup akademis itu setelah saya berikan pada video saya terdahulu ya yang saya ambil sumbernya dari tulisan Al-Haidar ya dimana mungkin teman-teman sudah paham ya saya tampilkan lagi bukunya rekomendasi saya ya, fakta dan data Darul Islam mungkin apabila teman-teman belum membaca saya rekomendasikan untuk membaca ya minimal mengetahui sejarahnya ya agar kita bisa melihat sejarah setelahnya setelah Darul Islam ada pergerakan apapun juga itu secara nggak langsung berkaitan walaupun kalimat teroris belum disematkan pada masa lalu ya kalimat teroris itu disematkan oleh Amerika kepada pergerakan Islam ya pasca pengeboman di gedung WTC ya yang konon dilakukan oleh Usama bin Laden ya dan telah wafat juga ya walau alam ya apakah pergerakan benar atau tidak ya itu menurut hemat saya memang agak sepihak ya penyematan teroris kenapa karena rata-rata yang disematkan pergerakan atau teroris itu hanya untuk pergerakan Islam namun apakah Islam yang benar-benar bisa disematkan kalimat teroris itu ya atau kata untuk teroris itu sedangkan di negara-negara lain ya mungkin umat Islam pun terzolimi ya bahkan ya teman-teman sudah tahu ya di media ya di India bagaimana di Myanmar atau di manapun ketika umat Islam menjadi minoritas berbeda ketika umat Islam menjadi mayoritas ya saya tidak masuk lebih detail ke sana mungkin teman-teman sudah paham semua maksud saya ya nah di sini saya tekankan bahwa yang diulas oleh Pak Al-Haidar pada masa lalu ya tentang DITI ada korelasinya ya oleh testimoni Pak Nasir Abbas yang menjadi narasumber di podcast Roma Irama atau Pak Haji Roma Irama. Namun ya teman-teman, memang agak blunder ya. Kalau boleh saya katakan bahwa Pak Al-Haidar pada masa lalu, beliau mengklaim bahwa
NII ya yang sekarang diimami atau menjadi pemimpinnya Syekh Panji Gumilang, pada masa lalu terjadi konspirasi oleh Badan Intelijen Negara ya yang bernama Pak Ali Murtopo. Nah, namun beliau pun menurut Pak Umar Abduh ya ada semacam kedekatan dengan Pak Hendro Priyono ya teman-teman ya, mantan kepala BIN juga ya. Sehingga menurut Pak Umar Abduh ya dalam karyanya Al Haidar itu termasuk kategori orang yang dekat dengan pemerintahan setelah keluar dari NII, yakni tokohnya Pak Hendro Priyono ya teman-teman ya. Bahkan beliau pada masa lalu disinyalir, dan menurut Pak Umar Abduh karena kedekatan dengan Pak Hendro Priyono, Al Haidar bisa menulis ya, bahkan mencuci sejarah ya, tanda petik ya, menurut Pak Umar Abduh ya. Kalau nggak salah beliau menulis waktu itu Lampung bersimbah darah ya. Ini pun cukup akademis teman-teman ya. Ini bukunya termasuk karya Al Haidar ya. Di sini pun masuk kepada pergerakan Islam ya. Tokohnya Warsidi segala macam, nanti kita bahas di lain tempat ya. Minimal ada pembahasan yang dilakukan oleh Pak Haji Romai Rama dalam podcast beliau yang dengan narasumber Pak Nasir Abbas, ada korelasinya antara pergerakan di Lampung ya, walaupun beliau tidak menyinggung, namun setelah saya melihat beberapa referensi ada kaitannya. Nah di sini Al Haidar pun menurut Pak Umar Abduh itu ada kedekatan dengan Bapak Syafri Syamsuddin ya, yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan ya. Nah pada masa lalu beliau mendapatkan order menulis. Nah di sini perlu dikaji lagi nih, dan mengarang buku GAM yang isinya sangat bertentangan dan menyerang keberadaan GAM dan Hasan Piro. Nah, nanti ini akan saya teliti lagi ya. Minimal semua pergerakan-pergerakan Islam di Indonesia itu mengacu pada proklamasi dari awal yang dilakukan oleh Karmaji Marjang Kartosuwiryo. Nah, disinilah menarik teman-teman ya, ketika kita berbicara masa pergerakan Islam, ketika data faktanya itu jelas, itu ada keterkaitan ya di antara beberapa gerakan Islam yang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia ya. Ada kesamaannya, ada kesamaan visi, dan ada berkesinambungan, termasuk Pak Nasir Abbas ketika mengatakan bahwa inginnya Indonesia itu bersyariat tapi mengacu kepada Darul Islam, dan Pak Haji itu di closing statementnya mengatakan ya nggak perlu juga ya ada negara Islam karena negara Pancasila ini kan sudah mengakomodir ya bagaimana syariat berjalan walaupun memang terbatas ya. Arti terbatas dengan kesepakatan ulama-ulama di Indonesia yang sekarang pun sudah banyak memberikan statement bahwa negara Pancasila sudah bagian dari negara Islam ya karena bisa menjalankan syariat walaupun memang tidak komprehensif teman-teman ya, hanya statusnya parsial ya. Yang penting kan bisa melaksanakan syariat Islam, beribadah mudah, berhaji bisa, puasa gampang. Namun dalam sudut pandang pergerakan Islam, yang dimaksud dengan syariat Islam itu mengikat kepada hukum potong tangan, hukum kisos, hukum rajam, dan lain sebagainya. Yang dipandang Barat, memang itu hukuman yang kejam ya. Sehingga memang agak-agak sulit kalau kita bicara masalah pergerakan Islam dan syariat Islam ya. Bukan di sini saya apatis ya, atau tidak mungkin Islam bangkit, mungkin saja. Namun strategi ketika membicarakan syariat Islam, banyak pihak yang mungkin masih alergi, sehingga perlu dilakukan strategi bagaimana caranya memahamkan masyarakat ya atau dunia bahwa hukum Islam itu memang tidak kejam sejatinya. Contoh begini ya, kalau hukum Islam berlaku ya, sebagian tidak seluruhnya ya. Contoh ketika hukum potong tangan itu berlaku ya, andai kata yang kena dampak siapa sih? Kan yang kena dampak koruptor ya. Sudah pasti itu. Terlepas ya, sang koruptor itu agamanya Islam atau non-Islam, akan kena, terikat dan mengikat hukum Islam di situ, andai kata ya. Jadi bukan berarti maling ayam dipotong tangan, maling recehan dipotong tangan. Justru Islam itu memang adil ya apabila diterapkan sistemnya dengan orang-orang yang dipercaya. Nah, kemarin pun saya sudah mengupload konten saya yang saya tidak setuju ya kalau seumpama pemimpin Islamnya itu melakukan nepotisme gitu, karena dalam contoh-contoh yang sudah teman-teman maklum ya dan paham ya bahwa nepotisme itulah yang membuat Islam ini tidak bangkit bahkan menjadi celak ya di dunia, sehingga masyarakat tidak punya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Di sanalah saya kritiknya gitu loh. Bukan saya membenci hukumnya, sebagai seorang muslim kita mendukung, tapi apabila sudah disepakati di negara Pancasila ini, negara NKRI sudah memang bersyariah walaupun tidak sempurna, ya kita sepakati. Tapi kalau masih menginginkan negara syariat, bahwa negara Pancasila dianggap negara kafir, ya ini bahaya. Makanya menurut buku siapa itu, lupa saya, yang berjudul Benturan Peradaban, itu sampai sekarang masih relevan ya, antara Kristen, Yahudi, Islam. Karena bagaimanapun juga agama ya tanpa negara itu tidak bisa dipandang
agamanya itu baik atau benar ya, tanpa ada negara agama di situ yang mewakilkan nilai-nilai agama itu tersendiri ya. Jadi andai kata di Amerika kita mengatakan negara Kristen, mungkin dari pihak Kristen tidak terima ya. Mungkin mayoritas Kristen iya. Di negara Indonesia ada mengatakan negara Islam, ya enggak juga, negara demokrasi ya. Karena apabila disematkan negara Islam harus pakai hukum Islam ya. Dan negara Kristen bisa nggak menerapkan hukum Kristen? Ada nggak di kitabnya? Nah disinilah teman-teman ya perlu dipahamkan kepada masyarakat khalayak ramai bahwa ya di dalam Al-Quran atau dalam pandangan Islam, Islam itu masuk ke seluruh unsur politik ya dalam tatanan negara. Yang mungkin banyak sebagian yang belum paham sehingga kalimat teroris yang disematkan perdagangan Islam itu mudah melekat gitu ya. Bukan bermaksud menggurui teman-teman ya, ini hanya ulasan aja yang tadi saya singgung ya. Beberapa gerakan memang ada korelasinya teman-teman ya. Jadi gerakan Lampung, kasus Warsidi, bahkan sampai karya Al-Haidar yang lain ini ya, Aceh Bersibah Darah ya, ini pun luar biasa ya. Kalau saya bahas lain waktu nanti ya, karena di sini sangat keras ya Al-Haidar ya memberikan suatu data bahkan beberapa gambar ini yang saya anggap tidak layak ya untuk saya upload di channel saya ya. Karena memang ini agak privasi yang pada masa lalu mudah untuk diterbitkan ya, karena pasca reformasi. Nah akhirnya ulasan dari podcast Pak Haji Romai Rama, saya menyimpulkan ya Pak Haji termasuk yang tidak ya atau tidak mendukung namanya pergerakan Islam yang mengarah kepada konsep negara bersyariah ya. Kenapa demikian? Karena contoh ya negara-negara yang bersyariah itu selalu biasanya ya dihabisi oleh Barat. Andai kata nih di Indonesia ada pergerakan yang mengarah pada syariat, mungkin di Indonesia akan menghabisi ya dari pihak internal negara kita sendiri ya. Andai kata nggak bisa pun Barat nggak tinggal diam ya. Makanya kemarin Pak Prabowo itu luar biasa loh. Saya sempat apresiasi ya ketika beliau berpidato bahwa pemimpin Islam memang tidak bersatu, negara Islam tidak bersatu, dan hak asasi manusia memang nggak berlaku buat kaum muslim. Itu luar biasa ya. Bahkan boleh saya katakan mohon izin ya, Pak Prabowo itu dalam sudut pandang saya lebih dahsyat ucapannya daripada Bapak Jokowi sebelumnya ya. Bukan tidak menghargai Pak Jokowi ya. Cuma saya kemarin kaget melihat statement beliau ya. Itu menurut saya luar biasa. Nah akhirnya apapun pergerakan yang terjadi di Indonesia atau di dunia, memang sioknya sudah tidak ada lagi ya namanya mengkafir-kafirkan, namanya saling membunuh ya, apalagi sama kaum muslimin ya. Namun penyematan teroris ya, di sini saya sedikit kuatkan bahwa penyematan teroris itu dilakukan oleh Amerika Serikat yang sampai ke Indonesia. Sehingga nggak bisa juga semua pergerakan Islam dikategorikan teroris ya, harus spesifik ya, agar teman-teman tidak gagal paham atau umat Islam tidak menjadi korban ya dari penyematan kalimat teroris ya. Walaupun saya paham pergerakan yang disebut teroris itu adalah pergerakan yang menginginkan syariat menjadi dasar dari suatu negara atau suatu wilayah. Demikian teman-teman ya. Nanti kita akan ulas tentang gerakan Aceh Merdeka yang ditulis oleh Al-Haidar ya, Aceh Bersimbah Darah dan juga Lampung Bersimbah Darah. Ini saya rekomendasi teman-teman ya buat para aktivis ya, sehingga bisa menambah literasi dan referensi keilmuan ya dalam pergerakan Islam di Indonesia minimal ya, minimal kita tidak menyematkan kalimat-kalimat teroris tanpa ada data dan faktanya seperti apa. Demikian teman-teman ya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.